Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Abel Prajiara dengan NIM 63030210141 dari kelas Akuntansi Syariah 3D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan investasi. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian investasi, jenis-jenis investasi, metode penilaian investasi, dan kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian investasi. Secara bahasa, kata investasi berasal dari kata investir yang memiliki makna memakai atau menggunakan. Sedangkan secara umum, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Kemudian bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah jenis investasi yang cocok untuk investor pemula. Secara sederhana, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat yaitu emas. Emas adalah jenis investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari, karena emas jadi salah satu pilihan menarik yang memiliki resiko yang cukup rendah. Emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya. Yang kelima adalah deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu di bank, maka akan mendapatkan bunga sebagai imbalan. Dan yang terakhir adalah investasi properti. Investasi properti merupakan suatu jenis investasi berbentuk fisik. Investasi ini memiliki benda fisik yang nyata. Investasi properti sangat menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahunnya. Ada banyak cara melakukan investasi properti. Yang paling sederhana yaitu membeli tanah kemudian membangun properti di atasnya. Properti tersebut kemudian dijual atau disewakan untuk mendapat keuntungan. Kemudian adalah metode penilaian investasi. Yang pertama adalah payback period method. Pada dasarnya, payback period adalah salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, payback period adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Rumusnya payback period adalah nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Yang kedua adalah net present value. Net present value adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Nilai net present value dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Rumus sederhananya yaitu nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dikurangi nilai saat ini dari uang yang diinvestasikan. Metode yang ketiga adalah internal rate of return. Internal rate of return adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan net present value arus kas saat ini dengan net present value arus kas masa mendatang. Rumus dari internal rate of return adalah 0 sama dengan net present value sama dengan sigma T sama dengan 1, Ct per 1 plus IRR pangkat T dikurangi C0.
Dengan IRR sama dengan tingkat pengembalian internal, NPV sama dengan nilai bersih di masa sekarang, CT sama dengan arus kas masuk periode selama periode investasi, C0 sama dengan modal awal investasi, dan T adalah periode investasi. Metode yang terakhir adalah Accounting Rate of Return. Accounting Rate of Return adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai Accounting Rate of Return menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai Accounting Rate of Return, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Rumus dari Accounting Rate of Return adalah laba bersih tahunan rata-rata dibagi investasi awal dikali 100%. Kemudian bagian yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Dalam metode payback period method, kelebihannya adalah yang pertama, cara menghitung cukup sederhana, bisa digunakan untuk memilih beberapa alternatif investasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi yang punya resiko besar dan sulit. Dan yang terakhir, memberi informasi mengenai lamanya break-even point sebuah proyek investasi. Kekurangan dari payback period method adalah tidak memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan, tidak bisa memberi informasi soal tambahan value untuk perusahaan, dan mengabaikan time value of money sebuah investasi. Selanjutnya, metode net value present. Kelebihannya yaitu A. Perhitungan net present value sangat berguna untuk memahami potensi keuntungan dari suatu proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Dan yang kedua, net present value sangat berguna untuk membantu pelaku usaha seperti perusahaan dalam menilai kelayakan proyek bisnis dan investasi. Kekurangannya adalah jika melakukan perhitungan dengan metode net present value, maka harus menebak biaya dari modal perusahaan di masa yang akan datang. Dan perhitungan investasi dengan metode net present value umumnya hanya berfokus pada proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Kelebihan dari internal rate of return yaitu A. Mempertimbangkan setiap arus yang ada, B. Tidak memerlukan hitungan hurdle rate, dan yang ketiga, tidak mempertimbangkan time value of money. Karena itu, perhitungannya bisa menjadi lebih tepat dan realistis. Sedangkan kekurangannya ada 3, yaitu mengabaikan lajuri investasi, tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi untuk beragam proyek yang tingkat keuntungannya bisa lebih bersaing, dan yang terakhir, memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya, termasuk dalam menghitung arus kas yang tidak bisa terdistribusi secara merata. Kemudian yang terakhir yaitu Accounting Rate of Return. Kelebihannya adalah metode yang sangat sederhana, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari setiap proyek investasi, dan yang terakhir cenderung memberikan hasil yang lebih akurat. Untuk kekurangannya, terdapat 3 kekurangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan perhitungan cenderung bersifat jangka pendek, tidak dihitung dengan didasarkan pada arus kas yang aktual, dan mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.